Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu soal matematika saintek dengan materi dasar persamaan lingkaran. Oke, langsung saja. Jika panjang jari-jari lingkaran dari x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus 2ay plus c sama dengan 0 dan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus 3ay plus c sama dengan 0, berturut-turut adalah 2 dan akar 10, maka berapakah nilai C? Di sini kita punya petunjuk yang dicari adalah jari-jari lingkaran. Terdapat dua lingkaran ya. Yang pertama kita tandai persamaan 1, yang kedua persamaan 2. Oke, masing-masing jari-jarinya adalah 2 dan akar 10. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita ingat dulu rumus dari jari-jari persamaan lingkaran bentuk umum. Persamaan lingkaran secara umum bisa dituliskan sebagai berikut: x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Ini bentuk umum dari persamaan lingkaran. Kemudian rumus yang kita pakai di sini nanti adalah rumus dari jari-jari, tapi sebelum itu kita ingat dulu yang pertama, dari persamaan lingkaran terdapat rumus titik pusat. Jadi untuk mencari titik pusat dari persamaan lingkaran bentuk umum seperti ini, rumusnya adalah min setengah A, min setengah B. Ini adalah titik pusat dari persamaan lingkaran secara umum. Kemudian yang kedua, untuk jari-jari atau R, biasanya simbolkan R ya, rumusnya adalah akar dari kuadrat titik pusat tadi, sehingga hasilnya kan 1/4 ya, A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat, nah ditambahi belakangnya min C. Nah inilah rumus umum yang akan kita gunakan, titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran. Oke, langsung saja kita mulai dari persamaan yang pertama, x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus 2ay plus c sama dengan 0. Kita langsung masuk ke perhitungan jari-jarinya ya. R sama dengan akar 1/4 A kuadrat, di sini A-nya sama ya simbolnya, A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat. B adalah koefisien dari Y sesuai bentuk umum, maka di persamaan 1 B-nya adalah 2A kuadrat, sehingga hasilnya 4A kuadrat. Nah, selanjutnya karena C-nya sama dengan rumus dasarnya berarti tetap min C. Selanjutnya jari-jari lingkaran pertama di kalimat soal tersebut adalah 2, jadi R-nya langsung kita ganti 2. Sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 4A kuadrat. Maka hasilnya jadi 5/4 A kuadrat dikurangi C. Nah berikutnya dari persamaan 1 ini kita kuadrat, sehingga ruas depan hasilnya menjadi 4 sama dengan yang ruas belakang dikuadrat, cukup akarnya dihilangkan, hasilnya 5/4 A kuadrat minus C. Nah, supaya lebih mudah kita buat persamaan ini menjadi C sama dengan. Jadi dari sini kalau dipindah ruas kita dapat C sama dengan 5/4 A kuadrat min 4. Inilah bentuk yang kita dapatkan dari persamaan 1. Selanjutnya kita masuk ke persamaan yang kedua, x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus 3ay plus c sama dengan 0. Dengan rumus yang sama, R sama dengan akar, langsung saja ya, 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 dari B kuadrat. B-nya di sini adalah 3A, sehingga kalau dikuadrat hasilnya 9A kuadrat minus C. Kemudian jari-jarinya kita ganti, yang kedua adalah akar 10 sama dengan 1/4 ditambah 9/4, maka hasilnya 10/4 A kuadrat minus C. Kemudian dikuadrat, ruas depan hasilnya 10 dan yang ruas belakang hasilnya 10/4 A kuadrat minus C. Supaya bentuknya sama dengan persamaan pertama, kita pindah ruas, kita dapatkan C sama dengan 10/4 A kuadrat min 10. Langkah selanjutnya, kita dapatkan dua persamaan nilai C, sehingga tinggal kita samakan, atau istilahnya substitusi ya, C sama dengan C. C pertama kita substitusi dari persamaan yang pertama, 5/4 A kuadrat minus 4 sama dengan 10/4 A kuadrat minus 10. Variabel A-nya kita satukan, kemudian yang tidak terdapat variabel A-nya kita satukan juga. Oke, hasilnya menjadi 10 min 4 sama dengan 10/4
A kuadrat min 5/4 A kuadrat. Oke, 10 kurang 4 hasilnya 6 sama dengan 10/4 dikurangi 5/4 hasilnya 5/4 A kuadrat. Oke, langkah berikutnya boleh kita lanjutkan dengan mencari sampai hasil A sama dengan, tapi boleh juga cukup sampai di sini. Kenapa? Karena yang dicari bukan nilai A tapi nilai dari C. Sehingga setelah kita dapatkan 5/4 A kuadrat sama dengan 6, untuk dapat nilai C, kita boleh pilih salah satu dari dua persamaan tadi. Bisa pakai persamaan yang pertama ataupun yang kedua. Oke, otomatis yang lebih gampang persamaan 1 ya. Jadi hasil ini kita substitusikan ke persamaan 1. C sama dengan 5/4 A kuadrat minus 4. Jadi hasilnya 5/4 A kuadrat kita ganti 6 min 4, maka jawabannya adalah 2. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah B. Oke, sekian pembahasan untuk kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu tipe soal matematika saintek dari UTBK ataupun SBMPTN ya. Dengan materi persamaan lingkaran, materi dasarnya persamaan lingkaran tapi digabung dengan materi lain. Kita cek nanti materi apa aja yang digunakan di soal ini. Oke, kita lihat soalnya dulu. Diketahui lingkaran 1 atau L1 mempunyai jari-jari 5 dan titik pusat 0,0, sedangkan lingkaran 2 mempunyai jari-jari 3 dan titik pusatnya terdapat pada sumbu X positif. Jika persamaan garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran ini adalah 4X plus 3Y minus 25 sama dengan 0, maka jarak titik pusat kedua lingkaran adalah berapa? Oke, untuk soal ini sebenarnya bisa dikerjakan tanpa menggambar lingkarannya, tapi syaratnya harus paham dulu maksud dari soal tersebut. Tapi untuk memudahkan pembahasannya, kita akan gambarkan secara sederhana aja ya, nggak perlu harus pas betul-betul sesuai dengan gambar aslinya. Oke, kita misalkan seperti ini, misal terdapat lingkaran dengan titik pusat 0,0. Oke, misal terdapat dua lingkaran sebagai berikut. Oke, ini sebagai sumbu X dan ini sebagai sumbu Y. Ini 0,0. Kemudian jari-jari lingkaran yang pertama di soal sudah diketahui yaitu 5, maka di sini titiknya pas di X-nya sama dengan 5 ya. Oke, kemudian lingkaran kedua, kita hanya tahu dia berpusat di sumbu X positif, jadi kemungkinan di sebelah kanannya, karena kalau di sebelah kirinya negatif ya. Oke, kita belum tahu titik pusatnya, anggap aja di sini P atau P,0 ya. Berikutnya, terdapat garis singgung persekutuan dalam. Oke, untuk posisi seperti ini sebenarnya terdapat dua garis singgung persekutuan dalam yang mungkin, yaitu garis yang miring arahnya ke kanan atau yang ke kiri. Nah, cara taunya garisnya seperti apa atau yang benar yang mana, kita bisa lihat dari gradien persamaan garis singgungnya. Oke, kita kembali ke soalnya, kita ke garis singgung persekutuan dalamnya. Oke. Di garis singgung tersebut, kalau kita cari gradiennya, rumus gradien persamaan garis adalah min A per B. Oke, dengan A adalah koefisien X dan B adalah koefisien Y, maka hasilnya min 4/3. Nah, kita cuma butuh positif atau negatifnya. Karena gradiennya negatif, artinya garisnya miring ke kiri. Sehingga kalau kita gambarkan, patokannya selalu dari bawah ya. Jadi kalau dari bawah, garisnya miringnya ke arah kiri. Kurang lebih seperti ini. Nah, inilah persamaan garis 4X plus 3Y min 25 sama dengan 0. Berikutnya kita gunakan sifat garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran itu akan selalu tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgungnya. Atau kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi dari titik P kalau kita luruskan dengan titik singgung di sini, maka dia akan tegak lurus. Begitu juga dengan lingkaran yang kedua. Nah, setelah itu, karena yang diminta di soal adalah jarak titik pusat kedua lingkaran, maka sama aja jarak dari titik 0,0 sampai ke P. Atau kita cukup mencari P-nya berapa, maka itu jawabannya. Jarak titik pusat kedua lingkaran sama dengan nilai P-nya, karena ini koordinat di sumbu X. Nah, untuk tahu titik pusat ini atau nilai P, kita bisa gunakan rumus jarak titik ke garis, yaitu titik pusat P,0 dengan garis 4X plus 3Y min 25 sama dengan 0.
Jadi bisa kita tuliskan jarak titik pusat, kita cari dengan jarak titik P,0 ke garis 4x plus 3y minus 25 sama dengan 0. Selanjutnya, karena ini jarak titik ke garis, kita punya rumus jarak titik ke garis adalah ax plus by plus c per akar a kuadrat plus b kuadrat. Ini rumus dari jarak titik ke garis. Kemudian cara perhitungannya, untuk yang atas kita tuliskan sesuai dengan persamaan garisnya. Nggak perlu diubah ya. 4x plus 3y minus 25. Kemudian yang bawah adalah kuadrat dari koefisien x dan y-nya. 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Oke, karena ini jarak maka harus ditambahkan tanda mutlak karena jarak itu selalu positif. Berikutnya, untuk nilai x dan y-nya kita substitusi dari titik yang kita cari jaraknya tadi. Jadi x-nya kita substitusi nilainya dengan p, kemudian y-nya kita ganti dengan 0. Sehingga bentuknya menjadi 4 kali p ditambah 3 kali 0 minus 25 per akar 16 ditambah 9 berarti 25. Selanjutnya di soal tadi sudah ada keterangan bahwa jari-jari lingkaran tersebut yang kecil adalah 3 ya. Kalau yang besar 5, yang kecil 3. Sehingga jarak titik P,0 ke 4x plus 3y min 25 sama dengan 0 adalah 3. Oke, selanjutnya kita sederhanakan 3 sama dengan 4p min 25 per akar 25 berarti 5. Oke, karena ini hasil yang sudah positif, jadi bisa langsung kita kalikan silang. 15 sama dengan 4p minus 25. Kita pindah ruas, kita dapatkan 15 plus 25 berarti 40 sama dengan 4p. Maka p sama dengan 10. Sehingga bisa kita simpulkan jarak titik pusat kedua lingkaran adalah 10. Sehingga kita dapatkan jawabannya untuk soal ini adalah B. Oke, terima kasih. Sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!